Apa ini? Halo, perkenalkan nama saya Andana Abdul Wahyudi, absen 6 dari kelas 12C Multimedia. Hari ini saya ingin menjelaskan hasil kerja saya tentang paparan produk dan media promosi. Dengar guys, dengar. Paparan produk itu apa sih? Paparan produk adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh institusi perusahaan, umumnya disertai dengan informasi mengenai produk tersebut. Terus jenis paparan produk itu ada apa aja? Terdapat 4 jenis paparan produk, yaitu A. Paparan deskriptif. Paparan deskriptif adalah paparan yang sifatnya melukiskan sebuah produk secara terperinci. Paparan deskriptif memiliki tujuan memberikan gambaran suatu dengan sejelas-jelasnya. Ciri-ciri paparan deskriptif adalah 1. Menggambarkan atau melukiskan keadaan sebuah produk. 2. Melibatkan panca indera. 3. Menjelaskan ciri-ciri fisik produk seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian secara terperinci. 4. Mengandung banyak kata atau frasa yang bermakna keadaan atau kata sifat. 2. Paparan naratif. Paparan naratif adalah jenis paparan yang mengungkapkan suatu kisah peristiwa atau pengalaman pribadi secara utuh. Paparan naratif merupakan paparan yang berisi tentang pemaparan suatu kejadian yang dirangkai dalam kesatuan waktu. Ciri-ciri paparan naratif adalah 1. Umumnya melibatkan tokoh, tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. 2. Menitik beratkan pada urutan peristiwa. 3. Paparan argumentatif. Paparan argumentatif adalah sebuah paparan produk dengan gagasan utama yang ditampilkan berupa penjabaran pendapat, ulasan, bahasan, atau ide pribadi pembuat produk. Tujuan utama daripada paparan ini adalah meyakinkan dan mempengaruhi konsumen agar memiliki pendapat yang sama dengan pemberi pendapat. Ciri-ciri paparan argumentatif adalah 1. Mengandung data-data faktual untuk meyakinkan konsumen. 2. Mengandung pendapat, pandangan, atau meyakinkan penulis terhadap suatu produk. 3. Menjabarkan permasalahan dengan cara menganalisis atau menganalogikan. 4. Memiliki kesimpulan berupa pendapat yang lebih luas. Paparan persuasif. Paparan persuasif merupakan paparan yang isinya berusaha untuk merebut perhatian pembaca dan membujuk untuk mengikuti kemauan pembuat paparan. Ciri-ciri paparan persuasif adalah 1. Berusaha menghindari konflik dengan pembaca. 2. Penulis berkeyakinan bahwa pendirian pembaca dapat diubah. 3. Berusaha menjelaskan dan menarik kepercayaan pembaca. 4. Menciptakan kesepakatan atau janji-janji mutu untuk meningkatkan kepercayaan calon konsumen. 5. Biasanya mengandung kata-kata ajakan. 2. Menyusun paparan persuasif promosi. Persuasif merupakan suatu seni permainan kata yang memiliki tujuan mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penutur. Kak, kemampuan yang diperlukan untuk menyusun paparan naratif apa sih? Kemampuan yang diperlukan untuk menyusun narasi persuasif adalah 1. Bahasa. 2. Nada atau notasi. 3. Detail pesan yang disampaikan. 4. Pengaturan pesan yang sistematis. 5. Kewenangan menyampaikan pesan. Teknik-teknik apa aja sih yang diperlukan untuk menyusun paparan naratif? Metode dan teknik yang umum digunakan dalam penyusunan paparan persuasi adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan akal pikiran atau rasionalisasi. 2. Identitas diri. 3. Sikap mental yang menyesuaikan keadaan atau konformalitas. 4. Membujuk orang lain untuk menerima suatu keyakinan atau sugesti. 5. Kompensasi. 6. Mengembalikan posisi sebuah benda atau proyeksi. 7. Mengganti objek pembicaraan. Kalau media promosi itu apa sih artinya? Media promosi merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi tentang suatu produk. Kak, aku sering banget nih dengar kata promosi. Sebenarnya promosi itu apa sih? Promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Kemudian konsumen menjadi senang, lalu membeli produk tersebut. Oh, itu ya Kak. Kalau tujuannya apa Kak? Tujuan promosi antara lain adalah
1. Memberikan informasi kepada pihak lain terutama konsumen. 2. Memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. 3. Memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain. 4. Mendorong pelanggan untuk memilih dan membeli suatu produk yang dihasilkan. 5. Mengimbangi kelemahan unsur bauran pasaran yang lain. 6. Menanamkan citra baik yang telah dihasilkan. Oke. Tujuan udah. Pengertian udah. Kalau bentuknya apa, Kak? Bentuk. bentuk. Terdapat dua bentuk promosi, yaitu verbal dan visual. Promosi verbal adalah komunikasi dari perusahaan kepada calon konsumen melalui permainan kata-kata. Titik berat informasi yang disampaikan berada pada kata-kata ajakan yang terdapat dalam media promosi. Dan promosi visual adalah komunikasi dari perusahaan kepada konsumen-konsumen melalui ilustrasi visual, baik berupa gambar maupun video. Kak, tadi kawanku yang di situ bilang media promosi. Apa sih media promosi itu? Ada berapa sih gitu? Aduh, bingung aku. Terdapat 4 media promosi yang biasa digunakan, yaitu 1. Media promosi melalui proses percetakan. Media promosi cetak merupakan media promosi yang melalui proses percetakan. Contohnya brosur dan baliho. 2. Media promosi menggunakan produk. Media promosi menggunakan produk merupakan media promosi yang menggunakan produk asli dengan sarana promosi. Contohnya tas dan kaos. 3. Promosi melalui media elektronik. Promosi pada media elektronik dapat melalui radio dan TV. Pada media promosi ini, selain visual yang ditonjolkan, terdapat juga efek video. 4. Promosi melalui media online. Dalam mengenalkan produknya, sebuah perusahaan dapat menggunakan media internet yang dapat diakses tanpa batasan ruang dan waktu dengan tetap mempertimbangkan media konvensional. Teknik melakukan promosi, Kak. Info. Setiap perusahaan yang berkeinginan meningkatkan omset penjualannya tentu akan menggunakan suatu teknik dalam melakukan promosi. 1. Periklanan atau advertising. Periklanan adalah bentuk promosi yang dikomunikasikan melalui bentuk media ataupun non-media untuk mempengaruhi sejumlah besar konsumen. Tujuan dari periklanan adalah 1. Membentuk citra produk. 2. Mempermudah pengenalan suatu produk yang dijual perusahaan. 3. Sebagai suatu informasi produk yang dipasarkan. 4. Memajukan perekonomian. 5. Mengubah mindset konsumen dalam memilih produk. 6. Meningkatkan konsumen bahwa produk yang dijual sangat dibutuhkan. 7. Menjaga konsumen agar selalu ingat akan produk atau merek tersebut. 8. Penetapan, yaitu berusaha meyakinkan pembeli bahwa ia mengambil pilihan yang tepat atas produk tersebut. Sifat-sifat periklanan. 1. Presentasi umum, artinya setiap calon konsumen akan dapat menerima suatu informasi yang sama dalam hal produk yang ditawarkan. 2. Daya serap tinggi, memungkinkan penjual mengulang suatu pesan berkali-kali. 3. Media penyampaian pesan yang positif bagi perusahaan dibuat sedemikian rupa agar menarik perhatian dan produk diterima oleh konsumen. 4. Komunikasi yang disampaikan bersifat satu arah dan tidak bersifat memaksa. Memilih media periklanan. 6 hal yang dipertimbangkan dalam memilih media periklanan adalah: 1. Tujuan periklanan yang ada di perusahaan. 2. Media iklan yang digunakan harus cukup mempunyai sirkulasi yang di daerah yang bersangkutan. 3. Dalam hal keperluan penyampaian berita, iklan atau pesan perlu disertai gambar, tidak berupa tulisan saja. 4. Waktu dan lokasi keputusan memilih dibuat. 5. Pertimbangan biaya administrasi. 6. Kerjasama dan bantuan promosi yang ditawarkan media. 2. Promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan adalah kegiatan untuk promosi yang dilakukan dengan memperkenalkan produk pada jasa kepada calon pembeli untuk menghasilkan suatu pembelian. 3. Penjualan pribadi atau personal selling. Menurut Suyono, personal selling adalah penyajian atau presentasi suatu produk kepada konsumen akhir yang dilakukan oleh tenaga perusahaan akhir secara langsung. Terdapat 2 jenis penjualan tatap muka, yaitu 1. Field selling, yaitu tenaga penjual yang melakukan penjualan di luar perusahaan dengan mendatangi konsumen dari rumah ke rumah atau dari perusahaan ke perusahaan lainnya. 2. Penjual melakukan pelayanan kepada calon konsumen dengan cara datang ke tempat calon konsumen bekerja. B. Tugas penjual tatap muka. Tugas penjual tatap muka antara lain:
Satu, mencari calon pembeli dan mencari pelanggan bisnis baru yang kemudian dijadikan sebagai pelanggan bisnis potensial bagi perusahaannya. Dua, memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh calon konsumen dalam hal produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Tiga, mempresentasikan produk, barang, atau jasa yang akan ditawarkan. Empat, melakukan suatu observasi ke lingkungan atau terjun langsung ke lokasi pasar yang ada. 5. Menentukan calon konsumen yang akan didahulukan dalam pemesanan suatu barang atau jasa yang ditawarkan. 4. Publisitas. Publisitas adalah kegiatan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk berita komersial tentang barang atau jasa yang bersifat positif. Beberapa keuntungan menggunakan publisitas adalah: 1. Menjangkau orang yang menghindari iklan. 2. Publisitas dapat ditempatkan pada halaman depan dari surat kabar dengan posisi yang mencolok sehingga mudah untuk dilihat pembaca. 3. Dapat lebih dipercaya. Tolong lur, iki lo jelasin, gak paham ini tentang membuat media promosi ini gimana tuh, mumpet aku. Banyak jenis media promosi yang dapat dibuat untuk menarik minat seorang terhadap suatu produk. 1. Media iklan di luar ruangan. Jenis iklan ini adalah antara lain: 1. Iklan outdoor standar, yaitu iklan berupa baliho besar dengan berbagai ukuran. 2. Iklan transit, yaitu iklan yang meliputi iklan pada bus, taksi, terminal, dan stasiun. 3. Mobile billboard, yaitu iklan yang di luar berbentuk seperti poster tapi memiliki ukuran yang cukup besar. 4. Display, yaitu iklan yang terdapat pada layar-layar display di luar ruangan. 2. Promosi di era digitalisasi. Media online dapat berupa media sosial, marketplace, website, dan blog. Kelebihan dari pengguna media online sebagai alat promosi adalah: tidak perlu menyewa tempat fisik, tidak terbatas waktu, dapat meminimalkan biaya, lebih mudah dalam memilih sasaran, memudahkan komunikasi dan kedekatan kepada calon konsumen. 3. Membuat media produksi cetak. Brosur merupakan media promosi yang efektif bagi beberapa produk teknik. Brosur memiliki keunggulan diantaranya mudah dibawa dan harganya relatif murah. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Terima kasih.